Alhamdulillahirabbil alamin, masih di indahnya Ramadan, dan alhamdulillah juga kita di sini sudah ada jamaah-jamaah dari International Islamic Education Council. Masya Allah. Sehat-sehat ya semuanya. Saya kalau kemari, saya ingat pertama pas masuk, wih, ini rumah sakit bukan nih? Wah, ternyata bukan. Tempatnya Masya Allah luas sekali dan besar sekali. Nah, kita sekarang sudah berada di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan yang akan diberikan oleh yang hadir di studio, insya Allah mewakili yang di rumah. Baik, untuk yang mau bertanya silakan, jangan lupa nama, hobi, cita-cita, alamat. Oh enggak, nama aja cukup. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, yang pertama yang mana? Silakan. Ya, silakan. Oh, dari Bapak. Ya. Yang saya muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza yang saya cintai juga. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali ilmu yang sudah kami dapatkan, dan ada satu yang merenyuh atau menyernyuhkan hati ya. Ada suatu kalimat tadi, lisan itu bisa membuat manusia mulia Ya. dan hina. Ya. Dalam Al-Quran itu saya pernah membaca ada beberapa istilah untuk ucapan ya. Ada qaulan layyina, ada qaulan karima, ada qaulan hasana, ada qaulan maisuro, ada qaulan saqila, ada qaulan baligo, dan sebagainya. Itu mungkin indikator lisan yang akan mengangkat derajat kita ke atas. Nah sekarang mungkin apakah ada indikator yang akan meruntuhkan ya lisan-lisan atau ucapan-ucapan pada derajat yang rendah gitu. Dan mungkin yang kedua tuh Ustadz tadi mengatakan ada menukis satu ayat ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertanyaannya gini Ustadz ya. Tadi kan lisan itu sangat menentukan tadi ya. Tetapi kok yang berbicara di akhir tuh tangan, kaki jadi saksi gitu. Kenapa lisan itu tidak dijadikan sebagai bukti ya? Padahal dia memiliki peranan penting di dalam menentukan ya selamat dadanya manusia nanti di akhirat itu. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, kalau gitu langsung Ustaz Abdul Somad mungkin yang bisa memberikan jawaban. Izin Ustaz Zaki. Betul, Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang percaya dengan Allah, percaya bahwa ada akhirat, percaya bahwa dia akan mati, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Teriring antara iman, takwa, dan lisan yang mengeluarkan kata-kata yang benar. Lalu kemudian ada orang yang sedekahnya rajin, bukan main memberi kepada du'afa, yatim, fakir, miskin. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun, ucapan kata-kata yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, yatsma'uha adza, tapi diiringi oleh kata-kata yang menyakitkan. Anak yatim yang udah saya sekolahkan, kalau enggak saya sekolahkan kamu mungkin sekarang sudah jadi gembel. Perbuatannya baik, tapi kata-katanya itu luar biasa sakitnya. Kata Ustadz Zaki Mirza, pakunya sudah tercabut, tapi bekasnya sampai mati tak akan tertutupi. Andai ditutup dengan dempul dicat, tetap juga orang akan pernah berkata, pernah ada paku yang tertancap di sana. Nah, kalau perbuatan lisan kata-kata yang tidak baik itu, bagaimana? Ada yang kepada Allah. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Oh, na'udzubillah. Jangan sampai kita melukai diri kita dengan kata-kata kepada Allah. Ada kepada Rasulullah, menghujat ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu selainnya. Lalu kemudian yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan, para nabi-nabi, lalu kemudian malaikat-malaikat. Kita diajarkan ini dalam ilmu aqidah. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, hari kiamat. Nanti memangnya kalau saya sudah mati dimakan cacing tanah bisa hidup lagi? Kalau memang iya, mana? Na'udzubillah. Tapi juga ada kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati, menyinggung perasaan. Kalau kaca jatuh ke batu masih bisa direkat.
Kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Begitu kata pepatah orang Melayu. Lalu kemudian ketika kita mampu menjaga lisan, atau tidak mampu menjaga lisan, kenapa di akhirat lisan tidak berkata? Karena memang tabiat sifat lisan akan selalu membela yang punya lisan. Apakah ini video rekaman Anda yang melakukannya? Bukan, mirip dengan saya. Apakah ini perbuatan Anda, suara Anda? Bukan, bukan saya. Maka lisan itu lentur, lisan itu lembut. Bahasanya tidak lagi bisa dipakai pada sesuatu yang tegas. Yang dipakai adalah bahasa yang lurus, bahasa tangan. Tangan ini daging yang bertulang. Dia lurus, bengkok atau tidak. Kalau lisan lentur, lunak, bisa saja dia berkata-kata berbolak-balik. Maka pada saat itu lisan tidak lagi berdaya, tapi yang sebelumnya tidak mungkin bersaksi, saat itu dia akan diminta persaksian. Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dalam hadis dikatakan anjismihi fima ablah, anggota tubuh akan ditanya kemana saja digunakan. Demikian agaknya tentang bahasa lisan dengan bahasa tangan dan kaki yang tegas, yang keras, yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jazakallahu khair, Ustaz ya. Barakallahu fik ya. Sepertinya seperti itu jawabannya. Insya Allah bisa memuaskan hati, dan juga mungkin yang di rumah ada pengen bertanya seperti itu, sudah terjawab oleh Ustaz Abdul Somad. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ya silakan, siapa? Adakah? Oh, ya, Uti, ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jika ada satu kejadian, misalnya kita tidak sengaja ketika sedang bercengkrama dengan orang, kemudian menyakiti hati orang tersebut, sedangkan orang yang tersakiti tersebut tidak lebih memilih memendam. Nah, bagaimana solusinya untuk hal tersebut, Ustadz? Sedangkan tadi Ustadz menyampaikan bahaya lisan ya menyakiti sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara efektif kita untuk mengendalikan lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain? Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini Ustadz Zaki kiranya bisa memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Guru izin. Fadhal, Ustaz. Saya coba jawab dengan sebuah kisah ya. Dulu ada di daerah Kerawang, itu ada pasangan suami istri sudah menikah hampir lebih dari 45 tahun. Dan ternyata ketika istrinya sakit, dia panggil suaminya, Ustaz. Dia bilang, ayah sepertinya umur saya tidak lama. Tolong ambilkan itu lemari kecil yang ada di sebelah ranjang tempat tidur. Ketika diambil, isinya ada 2 sejadah. Suami tanya, loh kenapa ada sejadah? Dia bilang, dari awal aku dinikahi sama kamu ayah. Ketika aku ingin marah, ingin menjawab bimbinganmu, aku emosi. Ibuku bilang, maka lampiaskanlah hal itu dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Di saat dia emosi, dia tidak jawab. Padahal dia bisa jawab. Tapi malah dia justru memilih untuk merajut sejadah. Dia rajut sejadah setiap hari. Sampai akhirnya di dalam lemari itu ada uang jumlahnya 900 juta. Suami tanya, itu uang dari mana? Kata istri, setiap yang sejadah aku pintal, aku jual dan aku jadikan uang. Khawatir aku meninggal, ada sesuatu yang aku tinggalkan untukmu. 2 sejadah ini, di saat aku meninggal, biarkan sejadah itu menjadi makmum di belakangmu. Mana tahu aku bisa hadir di situ. Subhanallah. Artinya lihat bagaimana seorang istri dia ingin menjaga lisannya, tidak ingin menyakiti hati suaminya. Jadi kalau Mbak ada suami marah-marah gitu Ustaz ya, udahlah banyakin zikir dan istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah sampai akhir. Atau baca Al-Fatihah. Kalau udah diistighfarin, udah dibacain apapun dia masih marah, tatap wajahnya, tetap senyum, lihat matanya, pelan-pelan baca
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ruqyah. Ruqyah itu Ustaz. Karena ini kayaknya udah kebanyakan setan di dalamnya. Diruqyah dong. Diruqyah. Artinya memang ya seperti itu. Susah, sulit. Makanya menjaga lisan itu tadi yang dijanjikan oleh Allah tidak tanggung-tanggung. Tetapi dirindukan langsung oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah itu bisa bermanfaat dan menjawab apa yang menjadi keresahan Bunda. Terima kasih. Sekiranya bisa diterima ya. Nah, ya. Kalau memang kurang jelas jawabannya, nanti kita kirim email panjang. Ya, barakallahu fiik. Sekali lagi pertanyaan terakhir, silakan ada yang mau bertanya? Ya, Pak, jangan lupa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza. Mohon izin bertanya. Dalam keseharian terkadang ada masalah yang kita hadapi yang bisa membuat kita emosi atau marah gitu ya. Terkadang lisan bisa tertahan, tapi hati tetap mengumpat atau memaki gitu bahasanya. Yang ingin kami tanyakan, apakah kiat-kiat yang paling tepat untuk bisa kita tetap menjaga lisan dan hati kita? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaki nih sepertinya nih yang bisa menjawab. Udah beliau jawab. Oh, beliau ya. Udah. Nah, ini repot nih kalau begini. Maaf, saya gimana ini? Siap. Siap. Masya Allah, ini harusnya beliau ini tuh kan sampai nyangkut tuh kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang menjadi mahkota manusia itu kan sehat ya Pak ya. Tanpa sehat tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya as-sihhatu tajun ala ru'usis sihah la yaroha illal marad. Allah. Mahkotanya manusia itu ya bukan harta, bukan jabatan, tapi sehat. Sehat itu modal dalam kita beribadah. Kenapa Allah masih memberikan sehat? Karena Allah ingin kita memperbaiki semua kesalahan. Makanya ada sehat wal afiat, itu yang sering kita dengar. Tapi ada satu hal yang lupa, ada sehat wal maksiat, Pak. Sehat wal afiat itu sehat yang kita gunakan untuk kebaikan, Pak. Mulutnya bisa ngomong sehat, tapi kalau dipakai buat ngegosip, ngomongin tetangga, julid, nah itu jadi sehat wal maksiat. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz Zaki. Siap. Ya, baik pemirsa, akhirnya kita tiba juga nih di ujung-ujung ini. Kita harus berpisah, tapi insya Allah ya, insya Allah saum kita hari ini diterima Allah Azza wa Jalla, dan juga insya Allah apa yang disampaikan kedua guru kita ini di indahnya Ramadan bisa diresapi. Nah sebelum kita berpisah, padahal Ustadz Abdul Somad untuk memimpin doa kita untuk closing. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min talil Qur'an. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Muhafizul lisan. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga lisan lidah kami untuk kebaikan. Allahumma ab'idna 'anil fahsya'i wal munkar. Jauhkan kami dari segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna minal mukhlashina lahuddin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas beramal untuk agama karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Zaki waktunya. Tetap Abdul Somad. Pemirsa yang budiman, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi tetap di indahnya Ramadan hanya di TV One. Saya Jody Sumantri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.